Seorang mantan naib penghulu yang berdomisili di komplek Pondok Pesantren Sabili Mutakin Takaran Magetan, Jawa Timur yang bernama Bapak Kiai Ahmad Jamian. Namun sejak kecil beliau sudah mendengar pesan seorang kiai bahwa suatu saat nanti jika ingin mencari guru rohani, jangan di sebelah timurnya Sungai Berantas, tetapi jika bertempat di sebelah baratnya Sungai Berantas, insya Allah masih ada. Dalam penantian yang panjang berpuluh-puluh tahun lamanya itu akhirnya membuahkan hasil juga akan datangnya sang guru rohani penolong zaman, yakni ketika suatu hari di akhir tahun 2003, tepatnya bulan Syawal 1424 Hijriah, datang seorang laki-laki dari desa Panggung Barat, Anwar namanya, yang masih suami dari kerabatnya sendiri, bersilaturahmi dengan membawa lembaran sholawat wahidiyah. Dalam silaturahmi itu, Anwar sedikit bercerita tentang sholawat wahidiyah, apa manfaat dan dari mana asal-usulnya. Dan ketika disebutkan asal tempat lahirnya sholawat wahidiyah dari Pondok Pesantren Kedungulu Kediri yang berada di tepi barat Sungai Berantas, spontan Bapak Kiai Ahmad Jamian teringat akan pesan Kiai ulama di atas. Di samping faktor lain yang memang redaksionalnya sholawat wahidiyah itu sendiri yang bernilai tinggi dari pandangan dan penilaiannya, maka beliau berjanji akan mencoba mengamalkan selama 40 hari. Dan ketika pengamalan 40 hari sudah dimulai diamalkan, tak urung timbul di benak hati beliau sedikit keraguan. Benarkah sholawat wahidiyah ini hak dan dibawa oleh seorang mursyid yang kamil? Maka di tengah-tengah proses pengamalan 40 hari itu, beliau juga riadoh khusus mencari kebenaran akan sholawat wahidiyah dengan cara melakukan sholat malam dan istikharah selama 7 malam. Alhamdulillah atas syafaat tarbiyah Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan petunjuknya bahwa beliau di malam pertama mendapat isyarah bermimpi diberi uang, dan di malam kedua diberi gelas berukir yang bening sekali oleh seseorang. Kemudian di malam ketiga dalam istikharahnya beliau juga mendapat isyarah lagi. Beliau bermimpi bersama banyak orang sedang menghadap kenduri dengan nasi tumpeng yang lengkap dengan lauk pauk yang lezat-lezat rasanya. Dan istikharahnya pun belum berhenti di situ, tetapi masih beliau lanjutkan di samping proses 40 harian mujahadah sholawat wahidiyah juga masih terus berlanjut. Maka isyarat lanjutan pun juga beliau dapatkan di malam keempat, yakni beliau bermimpi melihat sinar putih memancar dengan amat terang sekali yang menerangi apapun yang ada di sekitarnya, sehingga pemandangan tampak jelas dan indah sekali, seakan-akan terangnya cahaya itu tembus menerangi hatinya Bapak Kiai Ahmad Jamian saat itu. Dan selanjutnya istikharah malam yang kelima, keenam, dan ketujuh sudah tidak mendapat isyarah lagi. Akhirnya dari keempat isyarah yang beliau dapatkan itu dapat disimpulkan oleh beliau sebagai berikut.
Namun dari semua kesimpulan yang beliau ambil sendiri itu belum memuaskan hatinya. Maka pada hari Sabtu tanggal 8 Jumadil 1425 Hijriah 26 Juni 2004 Masehi yang lalu, ketika itu beliau menghadiri resepsi Walimatul Ursi pernikahannya Mbak Yasih, adiknya Bapak Anwar di Desa Panggung, Magetan. Beliau ketemu sang dai pemberi kuliah Wahidiyah dari Kedunglo, yakni Bapak Kiai Rahmat Dzokir, dan kesempatan itu tidak beliau sia-siakan. Bertanyalah beliau kepada Bapak Kiai Rahmat Dzokir tentang semua isyarah yang beliau alami di atas. Dengan kalem dan sangat hati-hati, Bapak Kiai Rahmat Dzokir memberikan ulasan akan takwil mimpi beliau saat itu, dengan memakai acuan berbagai kitab-kitab tasawuf dan salaf yang beliau kuasai. Diterangkan dengan lancar satu persatu akan maksud semuanya. Dari semua ulasan yang mengacu dari kitab-kitab tersebut di atas, intinya adalah bahwa benar Bapak Kiai Ahmad Jami'an telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menemukan sang pembimbing sejati yang beliau tunggu-tunggu sampai saat ini, untuk sadar makrifat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni amalan mujahadah sholawat wahidiyah yang beliau simpulkan sebagai doa pitas yang paling cepat dapat mewusulkan pengamalnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan hati yang semakin mantap, Bapak Kiai Ahmad Jami'an berjanji insya Allah akan dengan istiqomah ikut berjuang dan mengamalkan sholawat wahidiyah sampai akhir hayatnya. Semoga taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tarbiyah nadrahu sudah zaman radhiyallahu an, serta doa restu Hadratul Kromo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglo Kota Kediri, selalu menyertainya.